Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, bertemu kembali dalam acara Bincang Redaksi, yang merupakan acara bincang-bincang isu-isu terkini, baik itu politik, sosial, keamanan, budaya, dan sebagainya. Dan kali ini saya sudah siap untuk berbincang-bincang nih dengan rekan saya yang ada di ujung kamera, Pak Yandi Hermawandi dari Universitas Garut. Ini beliau adalah dosen yang juga menggawangi atau juga menjadi analis pengamat politik dari lembaga namanya NSI ya Pak ya, National State Institute Indonesia ya. Jadi yang yang mengkritisi masalah-masalah sosial politik di Indonesia. Kita akan membahas ini, kebetulan isu terkini adalah soal Kaisang Pangarep. Wah, ini yang paling seru karena kita baru tahu bahwa kita 2 hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis ya, hari Senin ya, kalau nggak salah Senin ya, Senin begitu, Kaisang Pangarep, anak bungsu daripada Presiden Joko Widodo, itu diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Nah, ini suatu langkah yang boleh dikatakan dalam tanda kutip langkah cepat gitu, langkah cepat, dan boleh dikatakan juga seperti meneruskan suatu dinasti politik di negeri ini. Kebetulan ayahnya sudah 10 tahun, ya, hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden, dan ternyata kita lihat juga anak sulungnya menjadi wali kota Solo, mantunya menjadi wali kota Medan, dan sekarang anak bungsunya menjadi ketua umum dari suatu partai Solidaritas Indonesia, suatu partai yang isinya dalam tanda kutip anak-anak muda yang mengklaim sebagai partainya anak muda, sehingga di sana disebut panggilannya bro and sis gitu loh ya. Nah, kita tanya nih ke Pak Yandi Hermawandi nih, ngobrol-ngobrol nih. Pak, ini nih apa sih artinya nih lah kalau Bapak melihat fenomena ini apa artinya Pak sebetulnya ini dalam politik Indonesia ini? Baik, nuhun Kang Adit Tias, Kang Adit Tribun Jabar. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Jadi memang ini menarik ya, apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di politik hari ini. Tentu ini menimbulkan kontroversi ya, menjadi perbincangan publik karena ketua umum itu tidak main-main di Indonesia. Kita punya PDIP, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, itu mantan presiden. Kemudian ada SBY ya, dulu sebelum digantikan oleh anaknya AHY. Jadi jabatan ketua umum ini memang jabatan simbolis dan jabatan yang tidak main-main begitu di partai politik. Nah, fenomena Kaisang ini mungkin kita harus bacanya dari berbagai sisi begitu. Yang pertama, saya melihat fenomena Kaisang terpilih atau dipilih oleh teman-teman PSI ini, tentu ini meneguhkan satu tren politik yang sebetulnya sudah terjadi sejak lama, Pak, di partai politik Indonesia. Jadi partai politik di Indonesia itu selalu atau merupakan penjelmaan dari tokoh. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 55 kita punya PNI misalkan, Partai Nasionalis Indonesia. Itu adalah jelmaan dari sosok Soekarno gitu. Atau juga misalkan kesini kita ada di era reformasi. Kita punya Partai Demokrat. Itu juga jelmaan dari Pak SBY gitu, Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Dan ini terus berlanjut, PDIP ya berubah nama dari PDI kemudian menjadi PDIP, itu juga tidak bisa lepas dari sosok Ibu Megawati. Itu yang disebut oleh sosiolog disebut sebagai institutionalized figur atau figur yang terlembagakan. Jadi partai politik di Indonesia itu selama ini memang merupakan figur-figur yang terlembagakan begitu. Jadi tidak bisa tidak ada tokoh sentral begitu di dalam sebuah partai politik. Ada PAN, dulu ada Pak Amin Rais. Kita tahu Pak Amin Rais itu tokoh atau lokomotif reformasi 98. Jadi hampir semua partai politik, PKB juga ada Gus Durnya. Gus Dur itu PKB itu institutionalized person-nya ya Gus Dur gitu kan gitu. Jadi
Nah, sekarang PSI juga seperti itu. Saya dulu melihat, oke, PSI ini dimulai dari anak-anak muda gitu ya, mantan host ada Grace Natali, kemudian dilanjutkan oleh Giring Ganesha gitu, yang uh, boleh dibilang apa satu apa sejalan inline dengan karakter Pak Jokowi yang dibilang sebagai politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu begitu, dengan tokoh tertentu. Nah, ternyata juga pada akhirnya di periode ketiga atau kepemimpinan Ketua Umum PSI juga terjebak ke situ. Jadi kita melihat Kaisang itu tidak melihat Kaisang semata yang seorang pengusaha, pedagang begitu, tapi juga anak Pak Jokowi. Jadi sangat sulit melepaskan sosok Pak Jokowi dari diri Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini begitu. Itu mungkin catatan pertamanya. Oke, apakah sebetulnya berarti ideologi sudah tidak berlaku lagi dalam partai-partai politik ini? Karena begini, kita tahu bahwa pada awal-awal pembentukan negeri ini, pembentukan state, pembentukan nation ini kan kita tahu bahwa Ya, banyak terjadi pergulatan ideologis ya, dari ideologis sosialis, komunis, terus agamis juga yang mengusung masalah-masalah ekonomi ya, semata, juga masalah kesejahteraan, dan itu bahkan terjadi pergulatan sengit khususnya di era liberal gitu. Sering disebut ya. bahwa itu adalah apa, tersesat di jalan yang benar gitu loh istilahnya, kalau istilah mengutip itu. Tapi makin ke sini bahwa kekuasaan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari satu partai politik. Satu, power ya, power kekuasaan. Yang kedua tadi seperti Bapak katakan, figur. Ada kekuasaan, ada figur yang ujung-ujungnya mewarnai partai politik di Indonesia. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini pada saat ini, pada di era milenial saat ini? Apakah ideologi masih Ya. berlaku? Ya, kalau kita melihat partai politik yang ada, memang sulit ya kita mengatakan kalau partai politik hari ini itu berbasiskan pada ideologi. Tapi kita lihat hampir-hampir sama lah, hampir-hampir mirip. Kita kalau melihat Nasdem dengan Demokrat itu agak sulit membedakannya begitu ya. Jadi paling tidak, paling juga kita bisa membedakannya antara kiri, kanan, dan tengah aja gitu ya, mungkin gitu. Di Amerika Serikat, partai kiri itu partai yang misalkan yang program-programnya ketika kampanye itu apa namanya berbicara soal kesejahteraan misalkan, atau tentang apa namanya BPJS begitu kalau di Indonesia, isu-isu tentang kesehatan itu disebutnya kiri begitu, walaupun kirinya bukan komunis seperti kita di Indonesia bulan September ini selalu bicara komunis, atau kirinya partai 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 sosialis Indonesia dulu Syahrir. Jadi kirinya memang udah, jadi kita bicara partai politik hari ini memang bicara ideologi yang sudah kekinian, artinya yang berbasiskan pada program-program begitu Pak. Nah, demikian juga mirip di kita. Kita akan mengatakan kanan ya kalau dia diantaranya misalkan pro terhadap kelompok-kelompok keagamaan begitu. Jadi tidak apa tidak seperti ideologi atau pengkotakan ideologi pada masa masa tahun 1955 atau apa sebelumnya begitu. Memang ada, ya ada, tapi saya kira tidak sekental dulu begitu, mungkin ideologi yang sekarang ada itu di partai politik. Nah, justru hari ini kita kalau melihat fenomena PSI sendiri, misalkan Partai Solidaritas Indonesia, itu kan misalkan isu-isu yang diangkatnya, nah isu-isu yang mulai ingin menunjukkan pada pada kiri begitu ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra selama ini misalkan. Nah, kalau kita lihat di jalan-jalan raya itu ada sekarang banyak baliho PSI itu kampanyenya misalkan BPJS. Kalau PSI menang BPJS gratis misalkan begitu. Nah, pertanyaannya setelah Kaisang ini tampil apakah itu akan terus dilanjutkan atau akan berubah kan gitu. Tapi satu hal Pak Mas Adityas, terkait dengan Mas Kaisang ini, catatan kedua dari saya adalah uh, pertanyaannya Mas Kaisang ini ketika dipilih oleh PSI menjadi ketua umum itu tentu sebetulnya apa namanya amanah yang tidak main-main.
Karena PSI kita tahu suaranya tahun 2019 itu kan hanya 2 juta sekian begitu. Jadi dia belum lolos parliamentary threshold. Nah, tentu Grace, Giring Ganesa dan partai apa namanya elit-elit partai politik PSI itu tidak semata-mata ingin memilih Kaisang kalau tidak ada konversi elektoral gitu. Jadi perlu juga memang kita apa namanya kita melihat sisi di mana sebetulnya Kaisang ini bisa menggait suara untuk PSI di 2024. Jadi sebetulnya PR dari Kaisang itu adalah dia mampu tidak begitu pertanyaannya mengkonversi citranya yang selama ini dekat dengan Jokowi karena Kaisang ini anak Jokowi bisa mengkonversi citranya itu dengan suara untuk PSI di 2024 itu sebetulnya tantangan tersendiri untuk Kaisang gitu. Nah, itu yang catatan kedua mungkin bagi saya, Mas Aditya. Lalu catatan yang ketiga soal Kaisang ini adalah ini satu eksperimental politik juga yang dilakukan oleh PSI dan termasuk juga oleh terahnya Pak Jokowi mungkin begitu ya, Mas Aditya ya. Ya. Karena kita tahu selalu ada pertanyaan di benak publik itu ketika ribut-ribut PDIP dengan PDIP dengan elit PDIP dengan Pak Jokowi itu ada semacam tarik ulur antara relawan Jokowi projo begitu pro Jokowi dengan para aktivis PDIP. Mereka mengklaim masing-masing mengklaim bahwa Pak Jokowi itu bisa popularitasnya tinggi, bisa menjadi presiden itu karena PDIP begitu. Tapi kemudian relawan Jokowi juga mengatakan, kata dia, oh tidak, kata dia, justru PDIP bisa suara di parlemen tinggi itu gara-gara Pak Jokowi. Nah, ini salah satu eksperimental politik saya kira ketika anak Pak Jokowi berani keluar atau tidak mengikuti jejak ayahnya di PDIP, kita ingin tahu nanti publik akan tahu jawaban itu akan terjawab pada tahun 2024. Betul tidak begitu bahwa Pak Jokowi ini memang ada memberikan efek elektoral begitu. Jadi dua pertanyaan tadi nanti akan terjawab di 2024. Apakah betul PDIP yang memberikan kontribusi selama ini pada Pak Jokowi begitu atau Pak Jokowi atau Jokowi factor atau faktor Pak Jokowi justru yang memberikan elektoral suara pada PDIP selama ini. Jadi itu juga saya kira menarik. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya itu di 2024 nanti. Apakah Dan ini Mas Aditya, Pak? Suatu strategi begini, karena kita kan melihat bahwa sehari setelah Kaisang menjadi ketua umum PSI, Puan sudah apa istilahnya dalam kurung udah mengundang cawe gitu loh. Ayolah gabunglah nanti dengan PDIP maksudnya adalah di barisan PDIP lah untuk mendukung Ganjar. Nah, apakah ini suatu sinyal bahwa PDIP mengklaim dia yang menjadi lokomotifnya atau Jokowi menjadi lokomotifnya, itu bagaimana itu? Betul. Nah itu makanya Mas Aditya. Jadi memang ada banyak analis yang mengatakan bahwa ini satu langkah cerdik dari Pak Jokowi. Ini satu bargaining position gitu ya. Pak Jokowi yang selama ini selalu dibilang petugas partai begitu ya oleh PDIP, termasuk oleh ketua umum. Nah ini melakukan langkah besar katanya gitu dengan mengizinkan PSI atau Kaisang masuk PSI. Tapi jangan lupa Mas Aditya, di keluarganya Pak Jokowi juga masih banyak masih ada yang ada di PDIP gitu. Gibran itu kan dari PDIP, menjadi wali kota Solo dia dari PDIP. Kemudian Bobi Nasution juga di Medan juga beliau dari PDIP. Jadi tidak sepenuhnya begitu. Kalau kita mengklaim bahwa Pak Jokowi sekarang sudah bermain di luar PDIP juga tidak. Karena PDIP didukung oleh mereka berdua masih ada di PDIP, mungkin begitu. Hanya Kaisang saja yang masih yang di luar PDIP. Ini kalau dalam percaturan politik yang bisa main catur, jikalau bahwa pada tahun ini PDIP tahun depan ya PDIP merosot gitu loh. Apakah dia masih punya kekuatan dari istilahnya paling tidak
dari keluarganya Jokowi itu untuk bargaining position dalam politik Indonesia masa depan gitu. Nah, baik, itulah catatannya, Mas Adit. Kita ingin melihat kalau memang saya kira begini, Pak Jokowi ini paling tidak kita harus tunggu langkah berikutnya Pak Jokowi ini selain kita apa namanya banyak pengamat analis juga melihat fenomena Kaisang ini, kita juga akan menunggu apa langkah Pak Jokowi ketika dia lengser. Jadi saya kira kita akan lebih objektif menilai kemana langkah Pak Jokowi sebetulnya itu, atau langkah Pak Jokowi yang betul-betul gitu ya, real Pak Jokowi itu adalah ketika setelah selesai masa jabatannya. Karena suka ataupun tidak, Pak Jokowi tentu ingin landingnya smooth gitu. Dia ingin apa namanya akhir masa jabatannya itu tidak banyak diganggu oleh apa namanya atau tidak terganggu begitu. Dan itu satu-satunya cara adalah dengan tetap nempel pada PDIP gitu ya, dengan tetap nempel pada PDIP gitu. Jadi saya kira itu. Jadi memang agak sulit gitu ya untuk menganalisis secara presisi begitu langkah Pak Jokowi ini. Malah kita dapat citranya sekarang berarti Pak Jokowi ini berada di dua kaki begitu ya, di dua kaki Ya. karena maksud saya Ganjar atau Pak Prabowo begitu. Walaupun kemarin di acaranya Parmusi itu Pak Jokowi secara rendah hati begitu mengatakan silakan memilih siapa saja calon presiden. Ada Pak Prabowo, lalu yang kedua dia menyebut justru Pak Anies. Ada Pak Anies gitu, baru setelah itu beliau menyebut Pak Ganjar. Saya kira itu menarik lah gitu ya. Cukup rendah hati bagi seorang Pak Jokowi begitu. Dia memberikan pilihan, memberikan Betul. pilihan pada floor gitu ya. Nah, ini terkait dengan bicara dengan dinasti politik. Begini, kalau tidak salah ya, sekitar mungkin di awal-awal pemerintahan Jokowi atau di akhir pemerintahan SBY, saya lupa, MK kan pernah, Mahkamah Konstitusi atau pemerintah pernah mengajukan usulan untuk memutus rantai politik dinasti. Tapi kan mentah akhirnya di MK waktu itu kan dilarang tiga di bawah atau dua di bawah Ya. di dalam keluarga dilarang untuk mencalonkan diri gitu. Tapi akhirnya itu gagal di MK tuh gagal juga banyak yang menentang gitu loh. Nah, menurut Bapak, apakah masih penting suatu larangan politik dinasti di negeri ini? Artinya kan itu bisa saja mencuatkan kembali, diajukan kembali larangan politik dinasti itu. Iya, saya kira kalau ngomongin tentang masalah apa namanya politik dinasti ini, ada ya di politik dinasti itu kan apa namanya dia saudara ke kanan gitu ya, ke kiri, ke atas, ke bawah lah gitu kira-kira ya sederhananya Pak. Ya itu problem sebetulnya, problem di Indonesia. Eh, di pilkada kemarin itu kan di pilkada Tangsel kita lihat tahun 2020 ya, 2020, 2002 lupa saya. Itu kan sungguh mengkhawatirkan kondisi kondisi apa namanya di lapangan. Calon atau kandidat-kandidat yang ada di pilkada itu rata-rata adalah orang-orang yang boleh dibilang tadi politik dinasti. Itu problem di politik kita hari ini. Jadi problemnya ada dua, yang paling besar itu satu politik dinasti, yang kedua politik uang kan gitu ya, Mas Adit. Nah, saya kira ya tentu saja politik dinasti itu kan sebetulnya lawan ya, lawan dari politik yang demokratis. Nah, kita setelah reformasi itu agendanya ingin agar politik di Indonesia itu bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun, entah itu dia profesinya apa, keluarganya itu atau orang tuanya, dan latar belakang profesinya juga apa, dirinya itu kan kita bukakan, itu demokrasi gitu. Nah, kita ingin yang seperti itu. Tinggal yang memilih masyarakat yang menentukan mereka mau atau tidak memilih orang yang seperti itu gitu. Tidak berdasarkan pada apa
kalau kata orang pesantren pada nasab gitu ya. Ya, ya. Apakah dia mau darah biru gitu, maksudnya mau apakah dia keturunan ulama, apakah keturunan atau orang tuanya seorang penguasa, itu tidak apa namanya, bukan satu hal yang terlalu penting begitu dalam dalam demokrasi yang apa namanya. Nah, itu yang disebut dengan politik dinasti. Dan yang paling utama adalah yang kita katakan politik dinasti itu kalau keluarganya, salah satu keluarganya memang sedang berkuasa. Jadi kalau mantan penguasa mungkin kita masih bisa atau tidak masuk pada aturan-aturan itu ya Pak ya, Mas Aditya. Yang kita sebut sebagai politik dinasti itu ketika salah satu saudaranya, salah satu apa bagian keluarganya itu sedang berkuasa. Nah, kemudian keluarga yang lain ikut berkontestasi. Yang kemungkinan gitu, kemungkinan besar apa kontestasi itu kemungkinan besar bisa diintervensi oleh saudara yang sedang berkuasanya itu kan begitu. Nah, apakah ini menandakan bahwa sebetulnya partai politik telah gagal mendirikan apa ya, mendidik kesadaran politik, atau juga mungkin faktor lain sehingga jadi Indonesia bukan sekedar politik dinasti, juga partai politik yang harusnya jadi sarana pengkaderan tidak berubah menjadi partai kader gitu, atau bagaimana menurut Bapak ini gitu. Apakah Ya, kegagalan demokrasi kita, kegagalan pendidikan politik kita gitu. baik. Uh, itu memang salah satu problem juga memang di partai politik kita. Kita ya fenomena Kaisang juga kita bisa lihat ke situ sebetulnya. Banyak orang pasti yang kecewa. Jangankan sekarang begitu. Kaisang yang apa namanya yang naik sebagai ketua umum, yang lalu saja kalau kita baca ya, ketika Giring Ganesa itu terpilih, itu banyak yang kecewa, anggota PSI yang kecewa, yang kader-kader PSI yang merasa dia lebih lama, kemudian lebih senior daripada Giring, lalu kontribusinya lebih banyak mungkin gitu. Yang waktu itu kemudian dipotong seperti itu saja gitu oleh Giring gitu ya, jadi ketua umum. Nah, apalagi hari ini gitu, apalagi yang sekarang, saya kira ini tentu ya eh, apa ya Pak? Kalau kata orang Sunda mah nyolok mata buncelik kali Pak ya. Mungkin ya itu. Jadi apa namanya? Memang hal-hal yang seperti ini memang harus dipikirkan juga nanti ke depan. Ini bisa jadi presiden. Kalau kita lihat Partai Umat misalkan, ya itu kan partai baru Pak, partai baru gitu ya. Ada Ridho Rahmadi ya apa namanya? Ya itu karena memang partai baru gitu. Kalau PSI ini kan partai yang sudah berkompetisi di pemilu 2019 begitu. Dan di beberapa daerah sudah ada perwakilannya begitu Pak di DPR. Nah, untuk partai yang sering apalagi dia ini sering tampil mengkritik Pak Anies dan lain sebagainya. Jadi memang ada satu apa istilahnya? Ada satu apa keanehan juga begitu. Selama ini mereka mencitrakan bahwa PSI ini anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang mencoba masuk politik dengan gagasan, dengan ide gitu. Tapi ketika memilih partai atau ketua umum ini terlalu terlalu apa ya telanjang memperlihatkan strategi politik gitu. Itu muatannya lebih pada strategi politik yang terlalu vulgar gitu, terlalu ya tidak seharusnya untuk diperlihatkan gitu ya, tidak jangan terlalu kentara sebetulnya, harusnya ditutupi gitu. Nah tapi ini hari ini mereka mempertontonkan itu. Ya yang kecewa pasti bukan hanya tadi kader-kader yang selama ini mungkin merasa sudah banyak berkontribusi pada PSI, juga para penonton dan para pendukungnya mungkin gitu ya, sebagian pendukungnya akan kecewa juga kalau melihat melihat kepemimpinan pola atau proses pemilihan pemimpin politik itu seperti ini begitu. Bisakah Pak ada aturan atau seiring dengan perjalanannya waktu mendidik bagaimana atau mungkin dibuat aturan atau apapun gitu ya, di mana partai-partai politik akhirnya menjadi partai kader yang berlandaskan gagasan, berlandaskan ideologi gitu, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang notabene berkualitas, bukan
dari terah atau dari keturunan gitu. Itu bisa nggak sih di suatu negara dibuat seperti itu, Pak? Aturan-aturan gitu, rambu-rambu seperti itu, gitu. Baik, nah itu kan sebetulnya ada aturan itu kan dibuat oleh internal Pak, oleh internal partai politik sebetulnya gitu. Jadi ya itu memang harus dibuat kesepakatannya oleh partai politik sendiri begitu. Tapi tadi problemnya menurut saya kita ini kan masih saya kira masih belum berubah lah. Dari dulu sampai sekarang kita kalau kita lihat trennya itu belum berubah Pak. Bahwa memang partai politik di Indonesia itu adalah penjelmaan dari sosok-sosok figur itu tadi yang saya bilang, figur yang terlembagakan atau institutionalized figur. Jadi sangat sulit saya kira di PDIP untuk menggeser Ibu Megawati dan keturunannya nanti gitu saya kira gitu. Demikian juga di partai-partai yang lain, di Partai Demokrat saya kira demikian juga. Nah, mungkin ada partai-partai yang modern seperti misalkan Golkar ya mungkin gitu ya atau siapa PKS mungkin begitu. Nah, itu belum tentu dan itu belum terlihat artinya belum teruji, Pak. Baru berapa pemilu ini mereka bisa bertahan. Tapi kalau melihat kayak PDIP seperti itu kan kita lihat juga hampir di setiap pemilu mereka menjadi pemenang dan lain sebagainya. Artinya memang figuritas itu sangat menentukan di antara salah satu hal yang sangat menentukan dalam hal pemilihan ketua umum partai di Indonesia saya kira gitu. Ya, betul. Berarti artinya kultur kita sudah sedemikian kuatnya sehingga figur masih Betul. menjadi apa ya, menjadi panutan, masih menjadi andalan, masih menjadi kepercayaan gitu. Oke, terakhir Pak Yandi, mungkin Bapak ada rekomendasi atau mungkin ada saran atau ini terkait bagi pendidikan kader politik di negeri ini begitu loh. Sehingga menghasilkan politisi yang berkualitas gitu loh. Silakan Pak. Baik. Baik, saya kira itu ya. Jadi terutama ini buat anak muda mungkin Pak ya. Anak muda ini tahun 2024 kan sebentar lagi tahun 2024 ini anak muda ini kalau melihat hitung-hitungannya di KPU itu ada sekitar 52%. Artinya suaranya paling besar. Artinya ini sangat seksi buat partai politik. Partai politik pasti mencari anak muda begitu untuk menjadi lumbung suara mereka. Nah, pertanyaannya apakah anak muda ini hanya mau jadi objek partai politik seperti itu atau mau ikut menentukan the course of history atau jalan sejarah bangsa ini. Karena 52% itu nggak main-main, 52% itu suara yang harus dikonversi dengan tuntutan-tuntutan pada para politisi. Nah, salah satu caranya selain lewat demo di luar ekstra parlementer, di luar parlemen, begitu seperti demo dan lain sebagainya. Anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda juga bisa masuk ke politik, gitu, bisa masuk ke partai politik. Meneruskan apa yang tadi menjadi pertanyaan Mas Aditya, betul. Jadi partai politik ini hari ini memang harus dimasuki oleh anak-anak muda. Jadi kalau kalian merasa politik hari ini nggak baik-baik aja, banyak yang korupsi, banyak politisinya membosankan gitu. Kalau kalian anak muda melihat seperti itu, ya anak muda memang harus sudah waktunya masuk ke partai politik kalau begitu, Mas Aditya ya. Nah di sana eh, PR dari partai politik memang harus menyediakan sekolah-sekolah kaderisasi untuk anak muda yang kekinian begitu, yang tidak bisa jauh dari gadget, tidak jauh dari persoalan digital gitu. Nah sekarang banyak kita bicara di beberapa kali saya ikut diskusi begitu, Mas Adit. Sekarang memang politik itu juga sangat tidak bisa lepas dengan persoalan-persoalan digital karena memang anak muda hari ini juga tidak bisa dilepaskan dengan aspek digital itu. Nah, mungkin ada saat perlu penyegaran informasi, penyegaran pengetahuan, keilmuan di partai politik itu yang bisa mendekatkan dengan dunia tadi itu mungkin Mas Adit ya. Sarannya mungkin anggota-anggota partai politik ini harus lebih care lagi dengan kekinian
dengan pengetahuan-pengetahuan kekinian yang dibutuhkan oleh anak-anak muda saat ini. Mereka jangan lagi gaptek begitu ya, mungkin harus lebih lebih ya dekat dengan dunia anak-anak muda lah seperti itu, Mas Adit. Oke, terima kasih nih Pak Yandi Hermawandi nih Baik, terima bincang-bincang hari kasih ini Mas menarik, Adit, terima kasih. tajam dan mencerahkan. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi para kaum muda di Indonesia untuk yang jika ingin menempuh jalur politik supaya dia lebih apa ya, lebih kritis, lebih tajam gitu, dan yang terpenting adalah dia bisa membuat perubahan yang maksimal untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak Yandi Hermawandi Baik, atas terima kasih. ini. Baik para warga Tribun Jabar, para Tribuners, demikian acara bincang-bincang hari ini Kamis 28 September 2023. Kita akan bertemu kembali dalam topik dan pembahasan yang berbeda di lain waktu. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.